lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita memasuki bab ke-12 yaitu VPN Tunneling. Nah, di bab 12 ini kita akan mempelajari 16 materi, yaitu diantaranya konsep VPN Tunneling, setup topologi, UIP konfigurasi, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep VPN Tunneling. Nah, VPN atau Virtual Private Network secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, contoh dari VPN Tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Kemudian jenis-jenis dari VPN itu terdapat EOIP, PPTP, dan SSCP, dan juga L2TP. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua yaitu setup topologi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini terdapat contoh kasus di mana ada perusahaan yang memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, kantor pusatnya itu letaknya di Jakarta dan kantor cabangnya letaknya di Semarang dan mereka ingin berkomunikasi. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu berfungsi sebagai input virtual untuk menghubungkan keduanya. Nah, syaratnya adalah keduanya menggunakan network yang sama. Nah, di sini untuk kabelnya kita edit menjadi tipe yang besar. Dan jika sudah kita apply load. Oke, kemudian sini kita akan ganti dulu router 1 dan router 2-nya. Kita masuk ke router 1, lalu kita bisa klik new winbox untuk login ke router 2-nya. Klik yang router 2, kemudian kita connect. Nah, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke router satunya, kita ke sistem lalu identify. Sini kita ganti namanya menjadi Airstrip pusat. Jika sudah kita apply lalu cek. Oke, kemudian di router 2-nya kita buka, kita ke menu sistem lalu identify. Sini kita ganti menjadi Airstrip cabang. Kita oke. Oke, selanjutnya kalian bisa buka router pusatnya lagi, kita konfigurasikan IP address. Di sini kalian bisa tambahkan. Dan di sini saya tambahkan IP-nya yaitu 192.168.226. .169/24. Kemudian interface-nya saya pakai address 1. Lalu oke. Selanjutnya kita buka pinet di router 2-nya. Kita coba tambahkan IP address secara manual. Ketikkan IP address, lalu add address sama dengan 192.168.170/24. Interface-nya saya pakai yang address 1. Kemudian jika kita print, nah maka di sini sudah ada teman-teman. Nah, di sini saya akan remove nomor 0-nya. Oke, selanjutnya kalian bisa buka winbox router saja. Oke, kemudian di sini kita login menggunakan IP yang baru. Oke, berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi default root-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan default gateway-nya dengan IP root at gateway sampai dengan 192.168.226 di 1. Kemudian kita coba print, IP root print. Nah, maka di sini dia sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan konfigurasikan IP DNS-nya dengan command IP DNS set servers sama dengan 888. Nah, selanjutnya jika kita coba ping 88, maka dia sudah bisa. Dan kita juga konfigurasikan di router 2-nya. Kita coba print dulu. Nah, kemudian kita konfigurasikan IP DNS-nya. IP DNS set server sama dengan 888. Kita coba ping. Nah, maka dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga yaitu EOIP. Nah, EOIP merupakan salah satu dari jenis VPN tunneling. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil melakukan setup topologinya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan EOIP-nya. Langsung saja kita implementasikan. Nah, langkah pertama kita ke menu interfaces, kemudian kita klik yang EOIP tunnel, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini untuk namanya saya beri nama yaitu EOIP strip tunnel strip 2 strip cabang. Nah, kemudian untuk yang remote address-nya, di sini saya ganti menjadi 192.168.226.170. Kemudian tunnel ID-nya saya isi yaitu 100. Jika sudah kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita buka router cabangnya. Kita ke menu interfaces, ke EOIP tunnel. Kita tambahkan sini namanya kita ganti menjadi EOIP strip tunnel strip 2 pusat. Remote address-nya kita ganti menjadi 192.168.226.169.
tunnel ID-nya kita ganti menjadi 100. Nah, selanjutnya kita buka lagi router presetnya. Kemudian kita coba cek di terminal. Di sini kita akan coba ping IP router cabangnya ya teman-teman. Ping 192.168.226.170. Nah, maka dia sudah berhasil ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu EOIP menghubungkan antar klien. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Nah, di sini untuk VPC 1 dan VPC 2-nya kita nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Menyalakan. Lalu kita bisa pergi ke Winbox router pusat, kita pergi ke menu bridge, lalu di sini kita tambahkan. Dan untuk namanya di sini contohnya saya beri nama bridge for strip EOIP. Kita apply lalu oke. Kemudian kita pergi ke menu ports, kita tambahkan interface-nya kita pakai yang Ether 2. Kemudian kita tambahkan lagi interface-nya kita ganti menjadi EOIP tunnel. Nah, jika sudah, kita juga pergi ke router cabangnya, kita pergi ke bridge, kita tambahkan juga. Di sini kita ganti namanya menjadi bridge for EOIP. Kita apply oke. Kita ke menu ports, kita tambahkan. Di sini interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Kita tambahkan lagi yang EOIP tunnel ke pusat. Kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita bisa buka pinetnya lagi. Kemudian di sini kita akan menambahkan IP di VPC satunya terlebih dahulu. Kita ketikkan di sini IP. Salah teman-teman. IP 192.168.6/24. Kemudian di VPC 4-nya juga atau VPC 2 kita ketikkan di sini IP 192.168.1/1.7/24. Maksudnya ya teman-teman. Selanjutnya kita coba show IP. Nah, maka dia sudah berubah ya IP-nya. Kita coba ping 192.168.1.6 atau IP dari VPC 3-nya. Nah, maka dia sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba buka router pusatnya. Kita pergi ke menu interface. Nah, untuk konfigurasi yang tadi kita disable saja. Nah, kemudian kita coba ping. Oke. Nah, maka dia tidak bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu EOIP Client Connect to Internet. Nah, pada materi kali ini kita akan coba menghubungkan VPC ini agar bisa terhubung ke internet. Nah, langsung saja kalian bisa buka Winbox ke router pusat, kita buka IP lalu addresses. Di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Interface-nya kita pilih yang bridge for EOIP, apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita buka VPC 1-nya atau VPC 3-nya. Nah, di sini kita coba ping 192.168.1.1. Nah, maka dia bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita buka router cabangnya, lalu kita konfigurasikan IP address-nya. IP addresses kita tambahkan di sini. IP-nya yaitu 192.168.1.2/24. Ini ada yang salah teman-teman. 192.168.1.2/24. Apply lalu oke. Nah, kemudian kita akan coba ping di VPC 4-nya. Kita ping IP-nya yaitu 192.168.1.2. Dan dia berhasil ya teman-teman. Oke, kita setting firewall NAT-nya, kita buka IP, firewall, lalu NAT, kita tambahkan chain-nya SRC NAT, out interface-nya kita pakai yang Ether 1, kemudian action-nya kita pakai yang mesh curate. Kita apply lalu oke. Oke, selanjutnya di router cabang juga kita setting firewall NAT-nya, interface Ether 1, action-nya pakai mesh curate, just apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita coba show IP di VPC 1-nya atau VPC 3. Coba. Nah, maka dia sudah ada ya IP-nya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan tambahkan IP lagi, yaitu dengan IP 192.168.1.6/24, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24. Nah, jika sudah, kita juga setting IP DNS-nya. IP DNS 888, kemudian kita show IP, nah maka dia sudah ada. Dan jika kita coba ping, maka dia sudah bisa. Kita coba juga di VPC 4. Kita show IP, kemudian kita tambahkan IP 192.168.1.7/24, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.1.2/24. Oke, selanjutnya kita coba konfigurasikan IP DNS 88. Fokus. Kemudian kita coba show IP lagi, dan kita coba ping 88 ya teman-teman. Nah, maka dia bisa ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang keenam yaitu point-to-point
protokol. Nah, jadi pada PPTP kali ini itu terdapat jenis-jenis tunneling yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan lokal yang berbeda network. Nah, jadi point-to-point protokol digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPTP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Nah, router OS juga mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ketujuh yaitu PPTP konfigurasi. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah berhasil melakukan topologi pada binet lab kita, sehingga kita akan melanjutkan konfigurasi pada PPTP. Jadi, PPTP itu bekerja layaknya klien dan server. Jadi harus ada yang jadi server dan ada yang jadi klien. Nah, di sini kita buka router pusatnya. Nah, di sini kita buka router pusatnya terlebih dahulu, kemudian kita konfigurasi IP address-nya. Sini IP address-nya itu 192.168.1/24. Kemudian interface-nya saya pilih Ether 2. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan DHCP servernya. Kita klik IP DHCP server, kemudian ke DHCP setup. Nah, di sini interface-nya pilih yang Ether 2. Kemudian kita next saja sampai selesai. Nah, kemudian di sini kalian bisa buka VPC satunya. Kemudian kita request IP DHCP. Nah, maka dia DORA ya teman-teman dan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kemudian kita konfigurasikan di router cabangnya juga. Nah, kita tambahkan IP address-nya itu 192.168.2.1/24. Kemudian kita pilih Ether 2, lalu oke. Nah, kemudian kita juga konfigurasikan DHCP servernya. Kita next saja. Nah, kemudian kita juga request IP DHCP di VPC 2-nya. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, maka dia sudah dapat IP-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita konfigurasikan PPTP-nya pada router pusat terlebih dahulu. Kita ke menu, di sini kita bisa ke menu PPP, lalu di sini kalian bisa klik yang PPTP server di menu interface. Nah, di sini enable-nya kalian bisa checklist saja. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, kemudian di sini saya ingin PPTP-nya ketika akan diakses oleh router cabang itu menggunakan username dan password. Maka di sini kalian bisa klik secret. Lalu di sini untuk namanya saya kasih nama PPTP Tripana. Nah, kemudian untuk passwordnya di sini saya kasih password yaitu 123. Nah, untuk servisnya kita pilih yang PPTP. Oke, misalkan di sini untuk local address-nya saya definisikan menjadi IP interface tunneling. Nah, kemudian jika kalian definisikan, nah kemudian di sini untuk local address-nya saya definisikan 10.10.10.1 dan untuk remote address-nya saya definisikan 10.10.10.2. Nah, file oke. Nah, kita sudah berhasil mengkonfigurasi PPTP server. Selanjutnya kita konfigurasikan PPTP servernya juga di router cabang. Kita buka router cabangnya, kita buka menu PPP, klik interface PPTP server, enable-nya kita checklist. Kita ke menu PPP, lalu di menu interface kita klik tanda plus di sini ya teman-teman. Lalu pilih yang PPTP client. Nah, kemudian kita fokus di bagian pilih yang PPTP client. Nah, kemudian di sini kita fokus di bagian menu dial out. Nah, di sini untuk yang connect to-nya kita isikan IP dari router pusatnya ya teman-teman. Kita ketikkan terus 92.168.226.1.9. Kemudian user dan passwordnya ini yang tadi sudah kita buat yaitu PPTP Tripana. Nah, untuk passwordnya yaitu 123. Jika kita lihat di IP lalu addresses, maka di sini sudah ada ya teman-teman. Begitupun di router pusatnya. Kita coba buka IP lalu routes. Nah, maka di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian jika kita coba ping dari router pusat ke router cabangnya, kita coba ping 10
Kita coba ping 10.10.10.2. Nah, maka dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu PPTP, static routing, dan test koneksi. Nah, di materi sebelumnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi PPTP pada VPC server dan juga klien. Nah, di sini permasalahannya adalah ketika kita cek pada root tables, kita coba cek IP root tables, dia IP root print, dia belum memiliki routing ke arah network kliennya router cabang, yaitu ke 2.0, sehingga dapat kita simpulkan untuk VPC 1 dan VPC 2 belum bisa saling berkomunikasi. Maka dari itu kita perlu menambahkan static routing. Nah, di sini kita langsung saja bisa masuk ke IP root. Nah, kita definisikan 192.168.2.0/24, kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, kemudian kita coba print. Nah, maka dia statusnya sudah aktif statik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga konfigurasikan di router cabangnya. Di sini kita klik IP lalu root, lalu kita tambahkan. Dan untuk DST address-nya kita isi yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini kita bisa langsung cek di VPC satunya. Kita coba show IP terlebih dahulu. Nah, dia sudah ada IP-nya. Nah, kemudian kita akan coba ping IP VPC 2-nya. Kita tekan ping IP ping 192.168.2.54. Nah, maka dia bisa. Oke, selanjutnya di VPC 2-nya kita coba show IP. Ada ya teman-teman. Selanjutnya kita coba lakukan tes ping ke internet. Kita coba ping 88 terlebih dahulu dan dia bisa. Selanjutnya kita juga coba lakukan tes ping google.com. Nah, maka dia juga bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ke-9, yaitu L2TP. Nah, salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Nah, Network Security Protocol dan Enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec. Dan nantinya akan menjadi L2TP atau IPsec. Oke, di sini langsung saja kita implementasikan. Tetapi sebelum itu, kita akan lakukan pembersihan konfigurasi terlebih dahulu. Yang mana kita akan menghapus konfigurasi PPTP sebelumnya pada router pusat. Nah, di sini kita lakukan di router pusat, kita buka IP addresses. Nah, di sini untuk yang konfigurasi sebelumnya kita hapus saja. Nah, kemudian kita ke menu PPP di bagian interface. Kita hapus saja di sini. Kemudian di secret kita juga hapus ya teman-teman. Nah, kemudian di menu active connection juga kita hapus. Selanjutnya kita buka IP lalu root. Nah, di sini juga kita bisa hapus. Oke, jika sudah, kita buka router cabangnya juga, dan kita lakukan pembersihan di konfigurasi yang sebelumnya. Kita buka IP, lalu addresses. Nah, beginilah ya teman-teman. Kita buka PPP, lalu di interface, kita hapus. Kemudian kita pergi ke menu IP, lalu root. Kita juga hapus yang statusnya static ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ke-10, yaitu L2TP IPsec. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi, agar L2TP terlihat lebih secure, itu biasanya disandingkan dengan IPsec cabang. Dan langsung saja kita implementasikan. Kita masuk ke Winbox. Kita masuk ke Winbox router pusat. Lalu kita ke menu PPP. Nah, kita ke menu interface, kemudian kita ke menu L2TP server. Nah, enable-nya kita checklist saja ya teman-teman. Kemudian jangan lupa di sini kita use IPsec-nya kita ganti menjadi yes. Selanjutnya untuk IPsec secret-nya kita isi. Di sini misalkan secret ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Dan selanjutnya kita bisa ke menu secret. Lalu di sini kita setting agar masuknya bisa menggunakan nama dan password. Di sini namanya misalnya L2TP strip HANA. Dan untuk passwordnya di sini saya kasih password 123 saja teman-teman. Kemudian service-nya kita ganti yang L2TP.
Sini profilnya default encryption dan local address-nya saya ganti menjadi 172.116.1.1. Kemudian remote address-nya juga saya ganti menjadi 172.1.2. Oke, jika sudah kita apply lalu oke. Selanjutnya, kalian bisa buka router cabangnya, lalu kita konfigurasikan L2TP-nya. Buka PPP, lalu interface, kita klik add, lalu pilih yang L2TP client. Nah, di menu dial out, di sini di bagian connect tuh kita ketikkan IP dari router pusat ya teman-teman. 92.168 dari 9. Nah, kemudian di bagian user kita isikan user dan password yang tadi sudah kita buat. L2TP di mana passwordnya 123. Nah, kemudian di bagian bawah sini use IPsec-nya kita checklist dan kita masukkan IPsec secret, yaitu secret. Jika sudah kita apply lalu oke, kita coba lihat di router pusatnya juga. Kita lihat di active connection. Nah, maka di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita coba buka IP addresses dan di sini juga sudah ada. Di router pusatnya kita coba ping 172.16.1.2 atau IP dari router cabangnya. Nah, maka dia bisa ya teman-teman. Kita juga lakukan di router cabangnya. Kita lakukan tes ping 172.16.1.1. Nah, maka dia juga bisa. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuki materi yang ke-11 yaitu L2TP static routing dan test koneksi. Oke, kita lanjutkan materi yang sebelumnya, yang dimana di sini pada IP di root table-nya dia belum memiliki routing table ke lokal lawannya. Jadi misal VPC 1 ingin komunikasi dengan VPC 2 yang lokalnya berbeda, maka dia belum bisa karena di routing table-nya belum terdaftar. Maka dari itu di sini kita langsung tambahkan, lalu di SD address-nya kita isikan 192.168.1.0/24. Gateway-nya yaitu ini salah teman-teman, 192.168.2.0. Kemudian gateway-nya 172.16.1.2. Nah, kemudian kita apply lalu oke. Nah, maka di sini sudah ada informasinya yaitu active static. Nah, selanjutnya kita juga konfigurasikan di router cabangnya. Kita buka IP lalu routes kita tambahkan. Kemudian di SD address-nya yaitu 192.168.1.0/24. Gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian kita apply lalu oke. Dan di sini sama ya teman-teman, statusnya active static. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pengujian di VPC 1-nya. Langkah pertama, kita request IP DHCP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, maka dia sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Selanjutnya kita juga request IP DHCP di VPC 2-nya. Nah, dia sudah mendapatkan IP. Nah, kemudian kita coba ping ke VPC 1 di VPC 2. Apakah sudah bisa? Ping 192.168.1.54. Nah, bisa ya teman-teman. Dan jika kita coba ping dari router pusat ke network router cabang, kita ping 192.168.2.254. Nah, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ke-12 yaitu PPPoE. Nah, PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, PPPoE merupakan salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. PPPoE juga memberikan autentikasi, enkripsi, dan juga kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan saja atau one broadcast domain. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang ke-13 yaitu PPPoE setting topology. Oke, di sini kita bisa buka router ISP-nya dan RP strip HANA-nya. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan fitur Ramon ya teman-teman. Kita ke tool Ramon, lalu kita ketikkan set enabled sama dengan yes. Kemudian kita juga aktifkan fitur Roman di router RP HANA ya teman-teman. Tool Roman, set enable sama dengan yes. Oke, jika sudah, kita bisa konekkan router ke Winbox. Kita konekkan. Kemudian kita juga hubungkan router RP strip HANA-nya menggunakan connect to Ramon. Oke, di sini kita connect RP strip HANA-nya menggunakan fitur Ramon. Connect. Nah, maka dia sudah masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-14 yaitu PPPoE konfigurasi.
Oke, jadi kita akan melakukan konfigurasi PPPoE. Langsung saja kita akan konfigurasikan mulai dari PPPoE server terlebih dahulu. Kita buka Winbox router ISP, kemudian kita pergi ke menu PPP, lalu klik yang PPPoE servers. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini saya kasih nama, misalnya service strip PPPoE. Strip HANA. Oke, kemudian interface-nya kita pilih yang Enter 2. Dan di sini saya ingin memberikan username dan password-nya. Maka kita bisa pergi ke menu secrets. Kita tambahkan, misalnya di sini namanya PPPoE strip HANA. Dan password-nya saya kasih yaitu 123. Nah, setelah itu kita bisa definisikan yang PPoE service-nya. Kemudian di bagian local address, sini saya isi misalkan 192.168.1.1. Kemudian yang remote address-nya, di sini saya beri 192.168.1.2. Kemudian jika sudah kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kalian bisa buka Winbox Airbase Strip HANA-nya. Sini kita ke menu PP. Di menu interface kita tambahkan yang PPPoE client. Nah, kemudian ke menu dial out. Di sini service-nya kita isi nah di sini untuk service-nya kita kosongkan saja, dan untuk usernya kita isi PPPoE strip HANA. Dan untuk password-nya kita isi 123. Dan di sini kalian jangan lupa menceklis yang user peer DNS dan add default root. Kemudian jika sudah kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah R ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek pada router ISP-nya. Kita bisa cek di active connection. Nah, maka di sini ada ya teman-teman. Dan jika kita cek di IP lalu addresses, nah di sini terdapat IP otomatis dari Winbox strip HANA-nya. Nah, selanjutnya kita coba cek koneksi dari router ke client servernya. Kita coba ping di sini. Kita coba ping 192.168.1.1. Nah, oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuki materi yang ke-15 yaitu share internet connection di customer. Oke, kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi, misalkan di sini kalian bisa coba testing dari router RPS Strip HANA ke internet, yaitu P88. Kalian bisa coba ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP, DNS, dan gateway pada VPC-VPC-nya. Sebelum itu, kita definisikan dulu pada router strip HANA-nya. Kita pergi ke bridge, lalu kita tambahkan. Jadi kita kasih nama bridge strip for PPPoE strip HANA. PPPoE. Kemudian kita ke ports, kita tambahkan. Di sini interface-nya kita pakai Ether 2. Dan nah, kemudian setelah itu kita bisa tambahkan lagi untuk yang Ether 3-nya. Lalu oke. Nah, langsung saja kita konfigurasikan IP address yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita ke IP lalu addresses, kita tambahkan IP-nya. Misalkan di sini saya berikan 10.10.1/24. Kemudian interface-nya pilih yang bridge. Nah, kemudian kemudian kita konfigurasikan IP DHCP server agar nanti VPC-VPC-nya bisa mendapatkan IP secara otomatis. Oke, kita bisa pergi ke IP, lalu DHCP server, pilih yang DHCP setup. Nah, di sini interface-nya kita ganti menjadi bridge. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa next saja ya teman-teman. Untuk kemudian kita bisa cek di VPC-nya apakah dia sudah bisa mendapatkan IP-nya atau belum. Kita coba buka di VPC 1, VPC 3-nya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini dia berhasil mendapatkan IP ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan juga di VPC 2-nya atau VPC. Kita ketikkan IP DHCP. Dan dia juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita setting firewall NAT-nya agar VPC-nya itu bisa internetan. Kita pergi ke menu IP, firewall, lalu NAT. Kita tambahkan C-nya pakai SRC NAT. Kemudian untuk out inference-nya kita pakai yang PPoE out 1. Kemudian action-nya kita pakai yang masquerade
Kemudian kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita coba cek di VPC satunya, kita show IP terlebih dahulu. Nah, di sini gateway-nya menggunakan 10.1 ya, teman-teman. Nah, di sini jika kita lakukan tes ping 888, nah di sini tuh seharusnya berhasil ya, teman-teman. Ini mungkin masih ada trouble. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu limitasi bandwidth pada PPPoE. Nah langsung saja di sini kalian bisa buka router kliennya. Dari sini kalian coba cek dulu pada menu PPP-nya. Sini kita cek. Nah di sini untuk PPPoE-nya sudah aktif ya teman-teman. Nah terdapat running di sini. Nah kemudian di sini saya akan mendapatkan satu perangkat Linux desktop. Nah, di sini sebelumnya kita matikan dulu perang VPC-nya. Di sini kita klik kanan lalu pilih node. Kemudian kita pilih yang docker.io. Nah, kemudian image-nya saya pakai yang Ubuntu Linux desktop. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Di sini di bagian IP-nya kita pilih yang statik saja. Kita tuliskan ini di sini 10.10.10.251/24. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Untuk default root-nya di sini kita tuliskan yaitu 10.10.10.1 dan untuk yang DNS-nya kita isi 8.8.8.8 dan primary console-nya kita ganti yang RGB. Kemudian kita save. Dan di sini kita hubungkan dengan RP Sribhana. Kita hubungkan ya teman-teman. Oke, setelah itu kita di router kliennya, kita pergi ke menu bridge, lalu pergi ke menu. Nah, di sini kita di menu ports kita tambahkan untuk yang mengarah ke Ether 4. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi limit bandwidth-nya pada menu profiles. Kita klik yang default yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik yang menu limits. Nah, di bagian rate limit kalian bisa limitasi. Misalkan jaringan router kali ini dia bisa internetan dengan limitasi 2 MB per 2 MB. Nah, jadi jaringan yang ada di bawah naungan ini bisa internetan. Oke teman-teman, berarti kalian bisa langsung buka Dockernya. Lalu di sini karena saya tidak bisa buka, kalian bisa buka speed test di Chrome-nya. Kalian ketikkan speed test. Sekian video pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.